Bab 3111, Sepasang Bebek Mandarin Pahit. Begitu Manoy muncul, dia langsung mengeluh kepada Julian dengan ketidakpuasan, "Saudaraku. Jangan bicara dulu, biarkan aku bicara." Julian berbalik dan menatap Rumei, Stere, dan Nadira. "Saya sangat tersentuh dan berterima kasih atas niat baik kalian. Tapi aku bilang pada Manoy bahwa kesulitanku dari tingkat ke-8 ke tingkat ke-9 bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan kesuksesan cepat atau keuntungan instan. Butuh kesempatan besar." Rumei bertanya dengan tergesa-gesa, "Lalu apakah ada masalah dengan peningkatan sumber daya pelatihan?" "Ya." Julian tersenyum dan mengangguk padanya, "Pernahkah kau melihatku menyerap kekuatan asli seseorang sejak aku keluar dari gurun?" Begitu kata-kata itu terucap, beberapa makhluk hidup di tempat kejadian itu tercengang pada saat yang sama, karena ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, mereka benar-benar tidak pernah melakukan hal seperti itu. "Yang kubutuhkan sekarang bukanlah kekuatan asli." Julian mendesah pelan, melainkan kekuatan Hunyuan dan kekuatan Rana pertempuran seni bela diri, tetapi ada sedikit rahasia di dalamnya. Semua makhluk hidup melebarkan matanya pada saat yang sama, memperhatikan dengan saksama. Julian berkata dengan tenang, "Aku adalah tubuh emas tertinggi. Aku dapat menyimpan kekuatan asli tanpa batas dan menggunakan tulang emasku untuk memurnikannya menjadi kekuatan asli dan kekuatan alam pertempuran bela diri, tetapi ini tidak termasuk menyerap kekuatan asli orang lain. Saat ini, kekuatan asli yang diserap dari orang lain telah mencapai titik kritis yang menghancurkan cermin. Bahkan jika sedikit lebih banyak, itu mungkin akan menghancurkan cermin dan memicu kesengsaraan surgawi." Setelah mendengar kata-kata Julian, semua makhluk di tempat kejadian menarik napas dalam-dalam. Ternyata meskipun Julian tampak sangat kuat di permukaan, ia sebenarnya selalu berdiri di ambang hidup dan mati, dan dapat sewaktu-waktu menghadapi kemalangan 3 bencana besar surgawi. "Mari kita kembali ke 18 kekuatan puncak 9 kesengsaraan Sekte King Yun ini." Julian memandangi semua makhluk hidup. "Bahkan aku tidak menyangka bahwa Saint asli akan mengawasi mereka seketat itu. Kau baru saja menaklukkan mereka, dan dia tiba tepat setelahnya. Tidak ada yang istimewa." Rumei mendengus dingin, "Bukannya kita tidak punya kekuatan untuk bertarung?" "Ya." Julian menatap Rumei. "Tapi jika kita saling menghancurkan sekarang hanya demi keuntungan kecil ini, situasinya akan sama-sama merugikan. Kita tidak hanya akan kehilangan Oracle Origin World yang baru saja kita taklukkan, tetapi kita juga akan menciptakan musuh besar bagi diri kita sendiri dan membuka jalan bagi sekte nomor 1 dunia." Manoy mengerutkan kening, "Apakah orang suci asli tidak punya kekhawatiran?" "Tentu saja." Julian mengangguk sambil tersenyum. "Kekhawatiran terbesar tentu saja Sekte Tianzeng dan Skynet di belakang kita. Kedua, mereka juga takut jika mereka terlalu menekan kita, mereka akan mendorong kita menjadi sekte nomor 1 dunia. Lagi pula, meskipun jumlah kita sedikit, kekuatan tempur kita cukup untuk menandingi setengah dari orang-orang kuat di aliansi baru mereka." "Aku mengerti." Stere mengerutkan kening. "Justru karena kita semua punya kekhawatiran seperti itu, dia rela menyerahkan kendali dunia asal Oracle demi kita menyerahkan sekitar selusin kekuatan puncak 9 kesengsaraan dari Sekte King Yun." "Kau meremehkan Saint asli," kata Julian sambil tersenyum, "merebut dunia asal Oracle adalah syarat yang telah disepakati oleh Patua Yuanshi dan aku sejak lama. Alasan dia datang ke sini secara langsung kali ini bukan hanya untuk menangkap selusin atau lebih ahli puncak 9 kesengsaraan yang kau tangkap, tetapi juga untuk memanfaatkan kesempatan melenyapkan Monroe, kepala Sekte King Yun, dan sepenuhnya mencapai tujuannya untuk mencaplok Sekte King Yun." Mendengar ini, semua makhluk hidup serentak melihat ke arah Monroe di luar penghalang kedap suara. "Ya Tuhan, sungguh rencana yang kejam. Orang suci asli ini benar-benar berkomplot melawan kaumnya sendiri di aliansi baru. Sang Santo asli memiliki ambisi yang besar dan tahu bahwa gengsinya tidak cukup, jadi dia harus menjadikan orang lain contoh untuk menakut-nakuti monyet. Monroe sangat kasihan. Aku khawatir dia masih belum mengerti mengapa dia meninggal." Mendengarkan diskusi beberapa makhluk, Julian tersenyum acuh tak acuh. Dia mengatakan semua hal yang seharusnya dia katakan, tetapi apa yang tidak seharusnya dia katakan masih ada dalam pikirannya. Sepanjang perjalanannya, ia selalu percaya bahwa kekuatan adalah fondasi dari semua suara dan pijakan. Jika ia ingin menjadi kuat, ia harus cukup kuat, seperti senior Yan Fei, yang dapat menghancurkan semua orang kuat di dunia asal, atau, seperti Sekte No. 1 di dunia dan Sekte asli, memiliki banyak orang kuat yang berkumpul di sekitarnya, dan semakin banyak orang menambahkan bahan bakar ke api, semakin tinggi apinya. Tidak diragukan lagi bahwa ia membutuhkan keduanya dan memiliki kondisi untuk melakukannya. Meskipun lebih dari separuh prajurit 9 kesengsaraan tingkat puncak dari Sekte King Yun yang ditangkap oleh ketiga wanita cantik itu dibawa pergi oleh Sang Suci Asli, setidaknya tersisa 6. Jika Master Sekte King Yun Monroe dan Master Sekte Oracle Naya ditambahkan, akan ada 8 prajurit 9 kesengsaraan tingkat puncak. Akan sia-sia jika menggunakan kelompok orang kuat ini sebagai sumber pelatihan saat ini. Jika mereka dapat dikendalikan dengan kutukan dan digunakan untuk tujuan mereka sendiri, kekuatan keseluruhan Kekaisaran Visser akan naik beberapa tingkat. Yang lebih penting, lelaki tua itu ingin memanfaatkan kesempatan untuk melenyapkan Monroe dan bergabung sepenuhnya dengan Sekte King Yun, jadi tentu saja dia tidak bisa membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya. Selama Monroe dan 6 pembangkit tenaga listrik puncak 9 kesengsaraan Sekte King Yun berada di tangan, dengan prestise Monroe, mendapatkan kembali kendali atas Sekte King Yun tidak akan menjadi masalah. Adapun Sekte King Yun, apakah mereka tetap bertahan dalam aliansi baru, atau sepenuhnya menarik diri dari aliansi baru, atau membentuk aliansi dengan Sekte Tianzeng dan Skynet, semuanya terserah mereka.
Dalam perkataan Ardam, tanah tandus itu dapat menjadi tempat berlindung bagi semua makhluk hidup di 3.000 dunia asal utama dan puluhan ribu dunia asal kecil di masa mendatang, jadi persiapan harus dilakukan terlebih dahulu. Skynet tidak dapat diandalkan, tetapi Sekte Tianzeng dan Sekte Qingyun dapat berfungsi sebagai fondasi kekaisaran Visser di tanah tandus. Ini adalah strategi menguluni pasir menjadi bola, di mana tidak ada yang lebih baik daripada sesuatu. Selanjutnya, Julian meminta Stere, yang paling memahami urusan sekte tersebut, untuk mengambil alih Sekte Oracle, dengan Rumei dan Ilse sebagai wakil kiri dan kanannya, sementara dia datang ke daerah terlarang tempat Monroe dan Naya dipenjara. Melihat keadaan menyedihkan kedua makhluk itu, Julian perlahan mendekati sebuah batu besar dan duduk. Saat mereka melihat Julian, kedua makhluk itu buru-buru merangkak, bersujud dengan sungguh-sungguh, dan memohon belas kasihan dan kehidupan. Julian mendesah pelan dan tersenyum, kau seharusnya berterima kasih pada Taichi, kalau tidak, kalian berdua pasti sudah ketahuan sekarang. Mendengar ini, Monroe dan Naya tercengang. Meskipun mereka tidak mengerti apa maksudnya, mereka merasa Julian sepertinya ingin memaafkan mereka. Kalian berdua seperti bebek Mandarin liar. Julian berkata dengan santai, apapun tujuan kalian bersama, kalian tetaplah suami istri. Jadi, kalian ingin bersama selamanya, atau hidup terpisah? Monroe buru-buru mengangkat kepalanya, tentu saja, kami akan selalu bersamamu. Selama kau tidak membunuh kami akan melakukan apapun yang kau katakan. Namun Naya berkata dengan suara lembut, aku ingin mengikuti guru dan melayaninya dengan baik. Jalang, jam berapa sekarang? Monroe mengumpat dengan marah, beraninya kau menentang keinginan tuanmu. Naya buru-buru menggelengkan kepalanya, kamu hanya orang tua mesum, aku tidak ingin mengikutimu, aku tidak. Sudah cukup, Julian mendesah pelan, aku di sini bukan untuk mendengarkan rayuanmu. Monroe dan Naya menciutkan leher mereka dan segera tutup mulut. Aku memberimu kesempatan untuk bertahan hidup sekarang. Julian menatap mereka, tapi itu tergantung pada apakah kalian bisa memanfaatkan kesempatan itu. Bab 3112, penangkapan kembali pemimpin Sekte Qingyun. Mendengar ini, mata Monroe dan Naya berkilat panas, dan keinginan mereka untuk bertahan hidup menjadi semakin kuat. Guru, katakan saja pada kami apa yang Anda inginkan dari kami. Guru, saya masih ingin tetap berada di sisi Anda dan melayani Anda dengan baik. Sambil melirik mereka, Julian berkata dengan tenang, Tuan Monroe, apakah Anda benar-benar tidak menginginkan Sekte Qingyun Anda lagi? Monroe menghela napas tak berdaya, aku hampir tidak bisa melindungi diriku sendiri sekarang, bagaimana aku bisa peduli dengan Sekte Qingyun? Jika hanya ini yang bisa kau lakukan, lebih baik jiwamu tercabik-cabik. Julian meliriknya. Monroe terkejut dan buru-buru bersujud, Guru, saya mengerti maksud Anda. Sang suci sejati bertekad untuk mencaplok Sekte Qingyun saya, jadi beliau memanfaatkan kesempatan ini untuk menyegel kultivasi saya dan memberikannya kepada Anda. Namun, beliau lupa bahwa Sekte Qingyun saya juga merupakan salah satu dari 10 sekte super teratas di dunia asal sejati. Bagaimana mungkin beliau bisa dengan mudah mengendalikannya hanya dengan menyingkirkan lebih dari selusin ahli tingkat 9 tingkat puncak? Sambil berbicara, ia mengangkat kepalanya dan menatap Julian, Tuan, selama Anda dapat menemukan cara untuk melepaskan segel saya dan mengizinkan saya kembali ke markas besar Sekte Qingyun, saya dapat memerintahkan semua orang di Sekte Qingyun untuk segera mundur dari aliansi baru dan mengikuti perintah Anda. Bukan itu yang kau pikirkan. Julian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kau pikir begitu segel kultivasimu terangkat, kau akan kabur dari sini, memimpin Sekte Qingyun untuk bergabung dengan sekte nomor 1 dunia, bertarung sampai mati dengan Saint asli, dan sekaligus menjadikanku musuh bebuyutanmu. Begitu kata-kata itu terucap, Monroe menunjukkan ekspresi terkejut, bergumam dalam hatinya, si kecil ini sungguh hebat, dia benar-benar bisa melihat isi pikiranku. Memikirkan hal ini, dia segera memutar matanya dan bersujud lagi, Tuan, saya sama sekali tidak berani. Berani atau tidak, aku takkan percaya, kata Julian, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih, lalu sebuah prasasti kutukan agung menyelimuti Monroe. Dalam sekejap, Monroe menjerit memilukan. Terbungkus prasasti kutukan merah yang tak terhitung jumlahnya, ia meronta dan berguling, meratap kesakitan yang tak tertahankan. Melihat pemandangan tragis ini, Naya begitu ketakutan hingga ia segera mundur. Ia pernah mengalami rasa sakit yang begitu menusuk jiwanya sebelumnya, dan tak ingin mengalaminya lagi. Namun saat ini, Julian sudah menatapnya. Tuan, hamba tidak berani mengkhianati Tuan. Naya berlutut dengan tergesa-gesa, wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Aku tahu persis apa yang kau pikirkan. Julian menatapnya. Kau juga roh perempuan yang menyedihkan. Demi mengikuti keinginan tuanmu dan memastikan kelangsungan Sekte Oracle, kau hanya bisa bermain di kedua sisi dan melayani yang kuat. Rumor tersebar bahwa pemimpin Sekte Oracle ilahi Anda menggunakan darah bayi hidup sebagai sumber daya kultivasi dan merupakan iblis yang tak termaafkan. Namun kenyataannya, Anda hanya dipaksa oleh iblis Yin dan Yang. Merekalah yang sebenarnya menggunakan darah bayi hidup untuk kultivasi, tetapi Anda yang menanggung akibatnya. Saat kata-kata itu keluar, Naya menunjukkan ekspresi terkejut. Kamu, bagaimana kamu tahu? Transfer jiwa adalah bagian yang sangat penting dari sihir kutukan. Julian berkata sambil tersenyum, menurutmu apa yang bisa kesembunyikan dariku? Naya membelalakan mata indahnya dan menarik napas dalam-dalam, kamu benar-benar tidak bisa ditebak. Tidak mudah bagi roh perempuan untuk mendukung sekte sebesar ini,
kata Julian penuh emosi, tapi kau tetap menepati amanah gurumu. Sebesar apapun ketidakadilan dan penghinaan yang kau tanggung, kau tetap bertahan dan tetap setia pada niat awalmu. Kau layak disebut pahlawan wanita. Mendengar ini, Naya tiba-tiba merangkak ke tanah dan mulai menangis. Ada keluhan, ketidakberdayaan, kepahitan dan bahkan paksaan dalam tangisan ini. Julian menatapnya dan mendesah pelan, jangan khawatir, selama kau setia padaku dan tidak main-main, aku jamin hidupmu akan aman. Kau bahkan mungkin akan lebih beruntung dan meningkatkan kultivasimu. Mengenai sekte orakelmu, aku akan mengembalikannya cepat atau lambat, tergantung pada kinerjamu. Setelah mendengar kata-kata Julian, Naya mengangguk cepat dengan air mata mengalir di wajahnya. Guru, selama Anda memperlakukan saya dengan baik, saya tidak akan pernah mengkhianati Anda. Julian tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengangkat tangannya ke arahnya sebelum berbalik dan menatap Monroe. Saat ini, Monroe sudah tenang dari rasa sakit kutukan itu. Meskipun ia dalam keadaan kacau, ia tidak terluka parah. Tuan Monroe, kata Julian sambil tersenyum, sekarang kita sudah punya dasar kepercayaan. Soal pelepasan segel Anda, kita masih perlu membicarakannya dulu. Setelah mendengar ini, wajah Monroe dipenuhi keputusasaan. Ia telah mendengar percakapan antara Julian dan Naya barusan, dan ia juga sangat jelas bahwa situasinya saat ini bahkan lebih buruk daripada kultivasinya yang tersegel. Bahkan jika dia sekarang terbebas dari segel dan bahkan kembali ke Sekte King Yun, dia masih budak tahu Julian dan dapat membunuhnya kapan saja. Meskipun segelmu dipasang oleh Master Ekstrim setengah langkah, aku bisa menghancurkannya bahkan tanpa kultivasi yang setara. Julian berkata sambil tersenyum, kuncinya adalah aku menginginkan sikap Master King. Tidak bisakah kau memantau jiwaku? Pipi Monroe berkedut. Tentu saja aku tahu segalanya. Aku tahu semua pikiranmu, tapi kau mungkin tidak tahu pikiranku. Julian tersenyum dan menghampiri Monroe. Memang tidak menyenangkan dikendalikan orang lain, tapi kapan kau dan Sekte King Yunmu bisa mengendalikan takdirmu sendiri? Bukankah kau selalu terjebak di antara Sekte nomor 1 dunia dan Sekte asli? Apa yang kau inginkan dariku? Monroe mendesah pelan, tolong tunjukkan jalannya. Julian tersenyum dan berkata, pertama, pimpin semua pasukan Sekte King Yun untuk diam-diam memasuki alam asal Oracle. Kedua, rebut alam asal Xiongba pada waktu yang tepat. Begitu kata-kata ini keluar, Monroe langsung terkejut. Meskipun dunia asal Xiongba tidak sekuat 3000 dunia asal agung, ia juga merupakan bagian dari Liga Keadilan. Dengan kekuatan Sekte King Yunku, mustahil untuk. Hanya ada 8 master kuat di puncak 9 kesengsaraan di dunia asal Xiongba. Julian menyela Monroe, mereka bukan kekuatan utama Sekte nomor 1 dunia, melainkan Pavilion Yunhui, yang berada di peringkat keempat Liga Keadilan. Selama kau mengejutkan mereka, kau bisa mengalahkan mereka dengan satu serangan. Tapi bagaimana dengan bala bantuan? Monroe mengerutkan kening, bukankah Justice League akan mengirim bala bantuan? Kau tidak mengerti maksudku. Julian memotongnya, aku bilang tepat waktu, dengan waktu serangan yang ditentukan, sehingga mereka tidak punya waktu untuk memperkuat diri. Melihat Monroe masih ragu, Julian menjelaskan waktu gencatan senjata dan seluruh cerita antara kedua aliansi. Setelah mendengar ini, Monroe menarik napas dalam-dalam dan berkata, kau benar-benar punya rencana yang tidak membiarkan apapun terjadi begitu saja. Tidak yakin, kata Julian sambil tersenyum. Monroe segera berlutut, saya tunduk dan menerima perintah Tuan. Kau orang yang cukup pintar, kata Julian sambil tersenyum, kau tahu bagaimana menjelaskan kedua leluhur Sekte King Yunmu. Monroe tertegun, lalu mengangguk cepat. Baru pada saat inilah Julian menggunakan kekuatan gaibnya untuk menghilangkan segel pada kultivasi Monroe. Saint asli menggunakan kekuatan Hunyuan untuk menyegel Monroe, yang jelas bukan sesuatu yang bisa dilepaskan oleh manusia kuat puncak 9 kesengsaraan alam surga agung asli biasa, tetapi Julian merupakan pengecualian karena kekuatan Hunyuan itulah yang ia butuhkan. Lonceng asal-usul asli dan kutukan asli 6 ekstrim dirapalkan pada saat yang sama, dan Monroe akhirnya berhasil dibuka segelnya di tengah jeritan kesakitan. Bab 3113, Asal Pahlawan Perang Dunia. Pada tahun-tahun berikutnya, ketika gencatan senjata setengah era semakin dekat, pertempuran antara Justice League dan New Alliance berubah menjadi tarik-menarik yang brutal. Kedua belah pihak saling membunuh dengan brutal. Hampir puluhan dunia asli mulai bertempur pada saat yang sama, dan dunia asli adalah yang paling intens. Kehidupan hancur, dunia dilanda kekacauan, banyak sekali orang kuat yang tumbang, dan hampir setengah dari dunia asal agung hancur. Namun di sisi lain, Julian memimpin para orang kuat elit yang berkumpul secara diam-diam dari Sekte King Yun, dan dalam waktu yang sangat singkat, mereka merebut dunia asal Xiongba yang diduduki oleh Liga Keadilan, memusnahkan puluhan ribu sekte dan kekuatan sekaligus, dan mengambil alih aula Xiongba yang melambangkan kendali dunia asal Xiongba. Pada saat ini, Julian tengah duduk di singgasana penguasa alam di aula Xiongba, menatap makhluk hidup di bawah. Di antara mereka, tidak hanya saudara-saudaranya, tetapi juga Monroe, pemimpin Sekte King Yun, dan Naya, pemimpin Sekte Oracle. Pada saat itu, 4 orang utusan bergegas masuk dan langsung berlutut dengan satu kaki. Laporkan, Tetua Taiyun memimpin pasukannya untuk merebut Feng Manlou dan menguasai sepenuhnya wilayah utara dunia asal Xiongba. Laporan, Penatua Cedric memimpin pasukannya untuk merebut Villa Kupu-Kupu Beracun dan menguasai sepenuhnya wilayah barat dunia asal Xiongba. Laporan, Penatua Elas memimpin pasukannya untuk merebut lembah Raja Pengobatan Tianqi dan menguasai sepenuhnya wilayah selatan dunia asal Xiongba. Laporan,
Tetua Devri memimpin pasukannya untuk merebut pavilion roh raksasa dan menguasai sepenuhnya wilayah timur dunia asal Xiongba. Setelah mendengar laporan-laporan yang datang silih berganti, Manoy tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Wah, Sekte Qingyun memang layak menjadi salah satu dari 10 sekte besar di dunia asal. Sekte ini memang cukup kuat. Dunia asal Xiongba sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Ilse menatap Julian sambil tersenyum. Guru, sekarang kita mengendalikan dua dunia asal utama. Aku khawatir ini belum waktunya untuk berbahagia. Monroe buru-buru menatap Julian. Tuan, meskipun dunia asal Xiongba ini tidak terlalu besar, Liga Keadilan mungkin tidak akan keberatan mengirimkan bala bantuan. Tepat saat ia selesai berbicara, sosok bayangan lain bergegas masuk ke aula. Laporkan, sejumlah besar elit pavilion pedang telah muncul di timur dunia asal Xiongba yang telah kurebut, termasuk 81 Master 9 kesengsaraan tingkat puncak. Mendengar hal itu, ekspresi makhluk-makhluk di tempat kejadian berubah bersamaan. Aku akan pergi dan melawan mereka. Rumei segera melangkah maju. Selama Patriark Pavilion Pedang tidak datang, tak satu pun dari mereka bisa menjadi lawanku. Aku akan pergi. Stere berkata dengan dingin, kalau kau ingin menangkap mereka, bawa kembali lebih banyak orang di puncak kesengsaraan ke-9. Mereka akan selalu berguna. Aku juga mau ikut. Nadira menatap Julian dengan genit, saudaraku, aku tidak akan bertarung lagi jika aku sudah sembuh. Melihat ketiga penghasut perang itu, Julian tertawa terbahak-bahak, ayo kita semua pergi, jangan tinggalkan siapapun. Setelah berkata demikian, dialah orang pertama yang bergegas keluar dari aula Xiongba. Ketika makhluk-makhluk itu melihat ini, mereka semua mengikutinya. Kuasai dunia asli, tepian wilayah timur. Miliaran orang berkumpul, formasi militer ketat, dan bendera berkibar. Tingkat kultivasi terendah di antara mereka adalah di atas kesusahan ketujuh dari alam surgawi kecil asli, dan ada lusinan orang kuat puncak 9 kesusahan alam surgawi besar asli yang memimpin mereka. Pada spanduk hitam yang panjangnya jutaan mil, karakter pedang besar yang ditulis dengan aksara segel kecil bersinar terang. Di bawah spanduk besar ini, ada seorang lelaki tua berjenggot dan mengenakan baju zirah hitam. Ia sekuat pelangi dan tampak agung tanpa amarah. Dia adalah anggota penting Justice League, pelindung agung Sekte Pedang, Diman, yang kultivasinya sangat dekat dengan puncak 9 kesengsaraan di surga agung asli. Pada saat ini, ia memimpin pasukan berkekuatan miliaran orang, menatap formasi batas di depannya yang mendominasi dunia asli, wajah tuanya yang kering penuh dengan kesungguhan. Parta, apakah kekuatan yang merebut dunia asal Xiongba benar-benar Sekte Qingyun? Ya, Parta mengangguk, Tuan, haruskah kita melancarkan serangan sekarang? Apakah masih ada waktu? Diman mengerutkan kening. Parta mencibir dengan nada menghina, bagaimana mungkin Sekte Qingyun bisa menandingi Sekte Pedangku? Selama pasukanku menyerang, mereka akan runtuh. Baiklah, Diman mengangguk, kalau begitu serang. Mengikuti perintahnya, Parta segera melambaikan bendera di tangannya. Detik berikutnya, puluhan pembangkit tenaga listrik puncak 9 kesengsaraan alam surgawi besar asli menyerang pada saat yang sama, disertai dengan puluhan kekuatan asli, dan formasi batas yang melindungi dunia asli Xiongba runtuh. Segera setelah itu, pasukan pedang yang tak terhitung jumlahnya melancarkan serangan dahsyat ke dunia asal Xiongba dari garis pertempuran yang berjarak ribuan tahun cahaya. Namun, saat pasukan pedang menyerbu masuk, mereka tiba-tiba melihat awan bencana berwarna-warni menutupi langit, dan kilatan petir berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba jatuh, menelan pasukan pedang yang menyerbu masuk. Segera setelah itu, di perbatasan dunia asal Xiongba, nyala api berwarna-warni yang panjangnya ribuan tahun cahaya tiba-tiba muncul, seketika membelah pasukan pedang yang menyerbu menjadi dua, memotongnya menjadi dua bagian. Pasukan pedang yang terhalang terus menyerbu maju, tetapi jiwa mereka tersebar dalam api berwarna-warni, bagaikan ngengat yang tertarik ke api. Detik berikutnya, hembusan angin kencang meraung dari dunia asal Xiongba, segera menelan pasukan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Melihat kejadian mengerikan ini, bukan hanya Parta yang memperlihatkan ekspresi terkejut, tetapi Diman pun ikut berdiri dari posisinya. Apa yang terjadi? Tanya Diman dengan ekspresi muram, mungkinkah leluhur Sekte Qingyun telah bergabung dalam pertempuran? Seharusnya tidak begitu. Parta mengerutkan kening. Paling-paling, dia berada di puncak 9 kesengsaraan alam surga agung asli. Bisakah seorang kultivator 9 kesengsaraan puncak menimbulkan kehancuran massal yang begitu luas? Diman membalas dengan marah, kekuatan magis ini dipadukan dengan penguasaan yang begitu tinggi sehingga jelas itu adalah hasil karya seorang kultivator tingkat puncak. Tepat saat ia selesai berbicara, sesosok indah tiba-tiba terbang keluar dari dunia asal Xiongba. Dengan satu gerakan, 9 naga hijau meraung dan melesat keluar. Kemanapun mereka lewat, pasukan pedang yang tak terhitung jumlahnya ketakutan setengah mati oleh raungan naga-naga itu dan meledak di tempat. Anggota tubuh dan lengan yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di langit, dan sejumlah besar jiwa makhluk dengan tubuh hancur melarikan diri ke segala arah. Bahkan 3 pendekar tingkat 9 puncak dari pavilion pedang yang baru saja bergegas untuk bertarung dengan cepat terbunuh oleh auman 9 naga hijau. Segera setelah itu, lebih dari selusin prajurit kuat di puncak 9 kesengsaraan pavilion pedang bergegas keluar dan segera terlibat dalam pertempuran dengan sosok cantik itu. Kekuatan timur, seru Diman, kapan ada orang di Sekte Qingyun yang pernah memahami kekuatan timur? Tepat saat Parta hendak berbicara, dia melihat jarum perak jiwa es yang tak terhitung jumlahnya dan berdempetan tiba-tiba terbang keluar dari dunia asal Xiongba, seketika membunuh pasukan pedang yang terus-menerus menyerbu masuk, menimbulkan banyak korban.
Apa itu? Diman meraung, kau benar-benar menggunakan jarum perak jiwa es. Namun, kemanapun ia memandang, ia melihat sosok cantik lain melangkah keluar dari kehampaan dengan momentum yang luar biasa. Dengan sekali angkat tangan, jarum-jarum perak es yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di langit, hampir menghancurkan pasukan pedang yang menyerbu. Melihat kekuatan magis kedua pria sakti ini digunakan, Parta yang berdiri di samping Diman tak kuasa menahan diri untuk menelan ludahnya, wajahnya penuh ketakutan. Dalam kesannya, selain pemimpin Monroe, Sekte King Yun hanya memiliki beberapa tetua yang cakap dan cukup kuat untuk bertarung. Namun, jelas bahwa kekuatan magis yang ditunjukkan oleh kedua wanita kuat ini jelas bukan berasal dari Sekte King Yun. Aliansi baru telah mengirimkan kekuatan super. Diman mengerutkan kening. Biarkan prajurit puncak 9 kesengsaraan kita menerima tantangan ini. Jika tidak, pasukan kita akan terkuras habis dan kekuatan pavilion pedang akan rusak parah. Parta mengangguk dan segera melambaikan panah perintah berwarna abu-abu. Detik berikutnya, puluhan prajurit kuat di puncak alam 9 kesengsaraan terbang keluar dari pasukan pedang dan bergegas menuju dua sosok misterius dan ilusi. Bab 3114, bersiap untuk membunuh. Namun, pada saat ini, di dunia asal Xiongba, tiba-tiba terdengar suara raungan naga yang menggelegar. Puluhan ribu naga emas meraung dan langsung memukul mundur puluhan petarung puncak level 9 pavilion pedang yang turut serta dalam pertempuran. Di bawah raungan puluhan ribu naga emas, lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik puncak 9 kesengsaraan pavilion pedang segera terbunuh, dan sisanya terluka parah dan mundur. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, Diman merasa ngeri. Naga surgawi yang agung dan perkasa adalah tetua agung dari Sekte Penegakan Hukum nomor 1 di dunia, Stere. Sambil berseru, Stere berubah menjadi naga emas raksasa dan melesat keluar. Sosoknya bergoyang di kehampaan, dan seketika lebih dari selusin prajurit 9 kesengsaraan tingkat puncak dari pavilion pedang tumbang dalam sekejap. Bunuh seketika. Di hadapan kekuatan absolut, yang kuat adalah mimpi buruk bagi yang lemah, terutama dewa pembunuh medan perang seperti Stere. Ya ampun, Parta terkesiap. Hanya dengan satu gerakan, dia membunuh lebih dari 30 prajurit tingkat 9 puncak di pavilion pedangku. Makhluk mengerikan macam apa ini? Ini seharusnya tidak terjadi. Ini seharusnya tidak terjadi. Diman meraung. Pavilion pedang kita adalah anggota penting Justice League. Sekte nomor 1 di dunia adalah pemimpin Justice League. Bagaimana mungkin mereka mengirim ketua penegak hukum mereka untuk membantai pasukan pedang kita? Parta segera mengerahkan kekuatan aslinya dan berteriak, Penatua Agung Stere, kami adalah pavilion pedang dari Liga Keadilan. Apa yang ingin kau lakukan? Pada saat ini, di kehampaan, Stere, yang sedang membantai puluhan pendekar puncak 9 kesengsaraan pavilion pedang, tiba-tiba menjawab, tidak peduli siapapun kalian, siapapun yang memasuki alam asal Xiongba akan dibunuh tanpa ampun. Setelah mendengar ini, Parta gemetar seluruh tubuhnya dan merasa ketakutan. Diman, yang berdiri di sana, segera melambaikan tangannya dan berkata, Parta, perintahkan pasukan untuk segera mundur, kalau tidak, kita semua akan terbunuh di sini. Parta menunjukkan ketakutan di wajahnya dan segera memerintahkan pasukannya untuk mundur. Setelah menerima perintah tersebut, pasukan pedang segera menghentikan serangan dan mundur ratusan tahun cahaya sebelum menstabilkan formasinya. Melihat ke arah kehampaan itu lagi, para petarung puncak 9 kesengsaraan pavilion pedang yang telah bertarung dengan Stere dan dua petarung wanita lainnya telah menderita banyak korban, dengan kurang dari 10 orang yang tersisa, dan mereka segera meninggalkan medan perang. Hingga saat ini, di ujung dunia asli Xiongba, kedua wanita perkasa itu berubah menjadi Bai Huaxian dan Rume, lalu tiba-tiba muncul. Bersama Stere, mereka membentuk formasi, pin, penuh aura pembunuh. Menatap tanah lagi, potongan-potongan tubuh yang patah tak terhitung jumlahnya menumpuk bagaikan gunung, kepala dan darah beterbangan di mana-mana, sungguh pemandangan yang tragis, bagaikan api penyucian Shuro. Kombinasi tiga prajurit wanita super ini menyebabkan pasukan pedang kehilangan ratusan juta nyawa dalam sekejap, dan juga menewaskan lebih dari 60 prajurit puncak tingkat 9. Rekor seperti itu cukup untuk menggemparkan seluruh Origin World, baik yang berada di Justice League maupun New Alliance. Pada saat ini, di hadapan pasukan pedang, Diman dan Parta menyaksikan semua ini dan merasa ngeri. Mereka mengira telah bertempur dengan aliansi baru selama lebih dari 10.000 pertempuran dan melawan banyak sekali prajurit kuat, tetapi mereka belum pernah mengalami kekalahan yang begitu dahsyat. Kini, ia dihajar habis-habisan oleh tiga perempuan kuat dan tak berdaya melawan. Sungguh memalukan. Sambil menarik napas dalam-dalam, Parta berbisik, Guru, apakah kita telah ditipu oleh orang tua itu, Evert? Apa maksudmu? Diman mengerutkan kening. Dia mengirim kita ke sini untuk memperkuat dunia asal Xiongba sebagai jebakan. Parta mengerutkan kening. Dia sengaja mengirim Stere untuk melahap para ahli puncak tingkat 9 kita demi mencapai tujuannya mencaplok pavilion pedang kita. Mendengar ini, Diman mengangkat kepalanya dengan ekspresi aneh. Sekarang, wilayah asal pavilion pedangku telah menjadi medan perang utama. Tak peduli siapa yang menang atau kalah, pavilion pedangku telah menjadi reruntuhan dan vitalitasnya telah rusak parah. Benarkah seperti yang kau katakan?
Tepat saat dia selesai berbicara, sesosok pemuda tampan berjubah hitam tiba-tiba muncul dari udara di dunia asal Xiongba. Dia tidak memiliki banyak aura, tetapi dia berdiri di depan tiga prajurit wanita super dengan tangannya di belakang punggungnya, seolah-olah dia adalah seorang pemimpin. Itu dia, seru Partha saat melihat pria itu. Apakah kamu mengenalnya? Diman mengerutkan kening. Aku ingat dia, kata Partha kaget, dulu di alam pemakaman, ketika Yan Fei memilih penerus, dialah yang beruntung terpilih. Siapa namanya? Tiba-tiba aku lupa namanya. Saudara Partha, lama tak berjumpa. Pada saat ini, makhluk muda di seberang tiba-tiba berteriak. Partha terkejut dan segera mengangkat kepalanya. Dia memanggilmu, kata Diman lembut, cepat keluar dan angkat. Apakah aku pergi sendirian? Kata Partha dengan sedikit takut. Partha, wajah Diman menjadi muram. Kau setidaknya berada di puncak 9 kesengsaraan. Kau adalah harapan masa depan paviliun pedang kita. Jika kau bahkan tidak memiliki sedikit keberanian ini, bagaimana kau bisa mewarisi paviliun pedang di masa depan? Partha merasa sedikit malu dengan perkataannya, lalu dia menggertakkan giginya dan segera melangkah ke udara, tetapi berhenti jauh dari makhluk-makhluk itu. Aku tak pernah menyangka setelah berpisah di alam pemakaman, pertemuan kita selanjutnya akan seperti ini. Aku ingat kamu. Partha menunjuk makhluk itu dan berseru, kamu, namamu Julian. Akhirnya aku ingat. Julian tertawa terbahak-bahak, kamu sekarang sudah menjadi ahli puncak tingkat 9, kan? Jadi, haruskah kita melanjutkan pertempuran? Tidak, tunggu. Partha melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, katakan padaku dulu, apakah kamu musuh atau teman? Sulit untuk mengatakannya, Julian mengangkat bahu. Kau dari Justice League atau aliansi baru? Desak Partha. Tetua Agung Stere yang berdiri di belakangmu adalah tetua penegak hukum dari Sekte nomor 1 dunia. Mungkinkah kau juga bergabung dengan Sekte nomor 1 dunia? Ya, benar juga. Julian tersenyum dan mengangguk. Aku sekarang adalah tetua Sekte nomor 1 di dunia, dan statusku hanya kalah dari Evert. Partha hampir terjatuh saat mendengar ini. Karena kau adalah tetua Sekte nomor 1 dunia, bagaimana mungkin kau berkonflik dengan kami? Apa kau tidak tahu bahwa kami juga anggota Justice League? Aku hanya menjalankan perintah. Julian merentangkan tangannya. Penjaga agung kita memerintahkan kita untuk mempertahankan dunia asal Xiongba dan memperkuat Sekte King Yun yang baru saja datang. Apapun kekuatan yang menyerang, kita harus memusnahkannya di luar perbatasan. Mendengar ini, Partha menarik napas dalam-dalam dan berkata, Sekte King Yun telah berubah pikiran dan bergabung dengan Liga Keadilan. Itu bukan Justice League. Julian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, itu sekte nomor 1 kami di dunia. Wah, ternyata kalian, sekte nomor 1 dunia, memang kejam. Partha langsung murka, kalian memasang jebakan seperti itu, berharap bisa menguras kekuatan paviliun pedangku dan kemudian melahapnya. Jangan terlalu histeris. Julian terkekeh dan berkata, apa salahnya kami menjadi sekte terbaik di dunia? Menggabungkanmu ke dalam sekte kami juga akan memberimu sumber daya kultivasi yang lebih baik. Julian, diam. Geram Partha. Paviliun pedangku adalah salah satu sekte tertua di dunia asli. Jauh lebih kuat daripada sekte nomor 1-mu di dunia. Kau hanya angan-angan jika ingin mencaplok kami. Aduh, mereka bilang orang yang tahu situasi saat ini adalah pahlawan. Julian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Awalnya kupikir kita berteman di dunia pemakaman, jadi kita bisa membicarakannya, tapi aku tidak menyangka kau begitu keras kepala. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain bertindak. Sambil berbicara, ia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, bersiaplah untuk pembantaian. Pasukan Sekte King Yun telah menghentikan laju mereka. Bab 3115, Perhitungan. Melihat Julian, Partha dipenuhi rasa terkejut dan marah. Ia melambaikan tangannya lagi dan berteriak, tunggu, belum terlambat untuk bertindak setelah kita menjelaskan semuanya dengan jelas. Apa yang kau tunggu? Tanya Julian dengan tidak sabar. Apakah kau punya kata-kata terakhir? Julian. Partha berteriak dengan marah, apakah kamu yakin melakukan ini atas perintah Wangu? Omong kosong. Julian mendesah pelan, ini perintah yang kami terima. Mengingat persahabatan kita, aku akan memberimu 3 batang dupa untuk menyampaikan pesan terakhirmu dan mengatur ulang pasukanmu. Lalu kami akan menyerang dan mengirimmu ke reinkarnasi. Kau hanya. Sebelum Partha bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Manoi naik ke langit di belakang Julian, dan energi pedang jatuh ke arahnya dari udara.
Parta yang semula seperti burung ketakutan, langsung lari ketakutan. Melihat pemandangan ini, Manoi tertawa terbahak-bahak, inilah penerus Paviliun Pedang, yang dikenal sebagai anak ajaib nomor satu Paviliun Pedang. Bukankah dia terlalu rendah? Dia tidak takut dengan energi pedangmu, ini yang tiba-tiba muncul mendengus dingin, melainkan takut dengan kekuatan mengerikan dari ketiga saudari cantik itu. Manoi. Pada saat ini, Ilse yang muncul di belakang Julian tiba-tiba bertanya, Guru, apakah ini bagian dari rencana Anda? Julian tersenyum dan mengangguk, awalnya saya hanya ingin mencobanya, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar bisa menakuti orang-orang ini. Apa tujuannya? Tanya Rumei ragu, hanya untuk menunda waktu dan memaksa mereka mundur. Menebar perpecahan, kata Rumei dingin, kami datang ke sini dengan dalih diperintahkan oleh Wangu, dan membunuh begitu banyak ahli Paviliun Pedang. Tentu saja, Paviliun Pedang akan meminta pertanggungjawaban sekte nomor satu atas hal ini. Benar. Nadira tiba-tiba menyadari, jika memang begitu, maka Paviliun Pedang kemungkinan besar akan memisahkan diri dari Liga Keadilan yang dipimpin oleh sekte nomor satu dunia karena marah. Kalian semua terlalu percaya diri, ya. Manoi mengerucutkan bibirnya. Bukankah para petinggi sekte pedang akan pergi dan mencari teori nomor satu di dunia? Ever tidak punya mulut, jadi tidak bisakah dia menjelaskannya dengan jelas? Dia mungkin tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Ilse tertawa, kecuali Suster Sianer, kami semua berasal dari sekte nomor satu dunia. Lagi pula, kami masih memiliki lencana pinggang dan cahaya suci dari afiliasi sekte. Para ahli di Paviliun Pedang sudah lama mengenali kami. Pada saat ini, Stere, yang diam sepanjang waktu, bertanya pada Julian, terus membunuh. Tidak perlu terburu-buru. Julian tersenyum dan berkata, aku memberi mereka 3 batang dupa. Kalau mereka pintar, mereka harus mundur. Kalau tidak, jika sebagian besar elit hilang di dunia asal Xiongbai yang kecil ini, Paviliun Pedang akan rusak parah. Bahkan jika mereka mundur dari Justice League, akan sulit bagi mereka untuk berguna. Setelah mendengar kata-kata Julian, beberapa makhluk saling memandang. Mereka samar-samar merasa bahwa Julian telah menjalin jaringan konspirasi besar, yang tidak hanya mencakup aliansi baru yang dipimpin oleh sekte asli, tetapi juga mencakup Liga Keadilan yang dipimpin oleh sekte nomor satu dunia. Jika dipikir-pikir, setelah menguasai Oracle Origin World, aliansi baru kehilangan sekte King Yun. Kini mereka bersaing untuk menguasai Origin World. Julian juga berencana membuat Paviliun Pedang dan sekte nomor satu dunia saling bermusuhan. Perhitungan ini, selangkah demi selangkah, tampaknya telah diatur sejak lama, dan bahkan seolah-olah telah menjadi bidak catur di papan catur. Pada saat ini, sepasukan makhluk padat tiba-tiba muncul di utara pasukan pedang di depan. Dilihat dari benderanya, mereka jelas merupakan elit sekte King Yun. Teriakan dan tangisan mereka mengguncang langit, seperti banjir yang menghantam bendungan, dan mereka dengan cepat menyerbu pasukan pedang. Pada saat yang sama, di selatan, pasukan sekte Oracle yang dipimpin Naya juga muncul sambil meneriakkan pembunuhan. Kedua pasukan, satu di selatan dan satu di utara, mulai menyerang pasukan pedang dari kedua sisi, menyebabkan kepanikan di pasukan pedang. Akan tetapi, pasukan pedang tidak berhadapan langsung dengan kedua kekuatan tersebut, melainkan menggunakan sebagian kecil pasukannya untuk memblokir mereka dari belakang, sementara mayoritas pasukan utamanya segera mundur ke timur. Pada saat yang sama, Julian juga menerima pesan suara dari Parta, Julian, kau sungguh kejam. Kita lihat saja nanti. Kau, sekte nomor satu dunia, harus membayar harga atas konflik ini. Setelah mendengar pesan ini, Julian tidak dapat menahan tawa. Mereka sudah mundur. Manoi tertawa terbahak-bahak, sepertinya Ever pasti akan disalahkan. Roh-roh perempuan lainnya pun ikut tertawa gembira satu sama lain. Hanya Stere yang muncul di samping Julian dan berkata, dia tidak akan pernah melupakan hal ini setelah menyakiti Ever begitu banyak. Aku akan menunggunya di sini, kata Julian sambil tersenyum, dia akan segera datang. Mendengar ini, Stere mengerutkan kening, apakah kamu sudah memikirkan ini sejak lama? Julian menoleh dan memberinya senyum nakal, mereka yang tidak merencanakan situasi secara keseluruhan tidak memenuhi syarat untuk merencanakan area tertentu. Mereka yang tidak merencanakan segalanya tidak memenuhi syarat untuk merencanakan saat ini. Stere mendesah tak berdaya, apakah konspirasi semudah itu digunakan? Aku takut setelah semua perhitungan ini, akhirnya akan merugikanku. Tidak bisakah lebih sederhana? Aku juga tidak ingin merencanakan apapun. Julian merentangkan tangannya. Tapi jika lawanku ingin merencanakan sesuatu melawan kita, aku hanya bisa melawannya dengan caranya sendiri. Terlebih lagi, kekaisaran Viser kita terlalu lemah sekarang. Jika kita tidak memanfaatkan pihak lain, akan sulit bagi kita untuk mendapatkan pijakan di dunia yang kejam ini. Jika aku memiliki kekuatan sekte No. 1 dan sekte asli, aku bisa langsung menghancurkan musuh manapun dengan kekuatan. Siapa yang berani berkomplot melawanku? Baiklah. Julian berbalik dan berteriak, panggil kembali pasukan sekte King Yun dan sekte Oracle, lalu kembali ke perbatasan. Ayo minum dan mengobrol sambil menunggu teman lama kita datang dan menghukum kita. Melihat Julian melompat ke arah perbatasan dunia asli Xiongba, makhluk lainnya menjadi bingung. Justice League, di dalam tenda militer pusat. Evert bagaikan seekor semut di wajan panas, berjalan maju mundur dengan cemas sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Dia baru saja menerima kabar buruk. Seluruh pasukan pedang tiba-tiba mundur dari medan perang, menarik kembali garis pertahanan mereka, dan kembali ke gerbang utama Paviliun Pedang.
Dia kebingungan dan hendak mengirim seseorang untuk mempertanyakan kejahatan tersebut ketika bola energi rekaman melayang turun dari Tai Chi di udara. Bola energi ini sepenuhnya memulihkan pemandangan Julian dan orang lain yang bertempur melawan pasukan pedang, termasuk serangkaian percakapan antara Julian dan Parta dari Paviliun Pedang. Setelah membacanya, dia sangat cemas dan segera mengirim utusan kiri dan kanan Sekte nomor 1 dunia untuk mengundang pemimpin Paviliun Pedang, tetapi sejauh ini tidak ada berita. Tepat ketika dia hendak meletus seperti gunung berapi, dia tiba-tiba menerima laporan bahwa utusan kiri dan kanan yang dikirim ke Paviliun Pedang semuanya ditahan, dan Paviliun Pedang bahkan mengirim pasukan besar untuk mempertahankan gerbang nomor 1 dunia. Jelaslah bahwa Paviliun Pedang sangat marah tentang apa yang terjadi di dunia asal Xiongba dan bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Julian, dasar rubah kecil. Evert menggertakkan giginya dan berteriak, ada kabar dari medan perang di depan. Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Pada saat ini, seorang wanita cantik nan perkasa terbang masuk dan langsung berlutut, melapor kepada pelindung agung, kami telah merebut alam asal lautan luas, dan para pemberontak aliansi baru terpaksa mundur ke alam asal bela diri ilahi. Baiklah, Evert langsung bertepuk tangan. Suruh Tetua Ming dan Ketua Sekte Xin memimpin langsung untuk mencegah serangan balik dari para pemberontak. Aku harus keluar sebentar, jadi kalian harus ekstra waspada. Setelah berkata demikian, dia lenyap dari tempatnya dalam sekejap tanpa menunggu wanita berkuasa itu berbicara. Bersambung.